Puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita bertemu lagi dalam ibadah kedua. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, renungan firman Tuhan kepada kita yaitu supaya kita memiliki hati yang teguh, yang terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9. Mari silakan buka Alkitabnya masing-masing. Kalau tidak bawa Alkitab dari handphone, kalau tidak ada handphonenya, mari lihat ke layar. Mari 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini menceritakan mengisahkan tentang Joshua. Joshua, saudara yang kekasih, sebagai pengganti daripada Musa, karena Musa sudah tua, tidak sanggup lagi, saudara yang kasih, untuk sampai tanah Kanaan. Saudara yang kekasih, Joshua lah yang menggantikan Musa untuk merebut tanah Kanaan. Amin. Saudara yang terkasih, ada satu perintah daripada Tuhan kepada Joshua. Nanti kita akan lihat, saudara yang kasih. Joshua dan bangsa Israel punya satu tujuan, yaitu tanah Kanaan. Begitu juga dengan kita, ada satu tujuan hidup kita ini. Amin. Apakah tujuan hidup kita ini? Yaitu tanah Kanaan yang sesungguhnya, yaitu sorga. Amin. Namun demikian, saudaraku, Tuhan juga mau menikmati Kanaan di dunia ini, berkat di dunia ini, janji Tuhan di dunia ini, jawaban doa di dunia ini. Sama seperti Joshua, saudara yang kekasih, sudah terlihat Kanaan itu, saudara yang kekasih, tetapi perjuangan belum selesai. Perjuangan kita juga belum selesai. Sudahkah kita lahir baru? Sudah. Sudahkah kita selamat? Sudah. Saudara yang kekasih, tetapi visi kita, tujuan kita belumlah selesai. Amin. Bahkan tujuan dan visi iman kita di dunia ini pun belum, saudara yang kekasih. Kanaan belum kita capai. Untuk itulah, saudara yang kekasih, kita perlu belajar daripada firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 9 ini. Apa yang harus kita perbuat untuk bisa mencapai Kanaan itu. Amin. Saudara yang kekasih, dikatakan Joshua, Allah memanggil Joshua, dialah yang akan menuntun umatnya memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Joshua artinya Tuhan menyelamatkan. Joshua artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi saudara yang kasih, di dalam perjanjian baru sekarang ini, Yesus Kristus adalah Tuhan keselamatan bagi kita. Yesus keselamatan bagi kita. Amin. Coba katakan, Yesus keselamatan saya. Yesus yang menyelamatkan saya. Haleluya. Nah, Joshua ini adalah lambang daripada Yesus Kristus. Ketika menuntun umat Allah memasuki tanah perjanjian dan menuju kemenangan, menang atas musuh-musuh mereka, menaklukkan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah, saudara yang kasih, atau Filistin. Ya, sekarang adalah Filistin. Saudara yang kasih, Joshua selama 25
tahun, saudara yang kekasih, memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Haleluya. Jadi mereka berhasil menduduki tanah Kanaan. 25 tahun, saudara yang kasih, Joshua semenjak dia merebut tanah Kanaan, saudara yang kekasih, dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, saudara yang kasih, kita melihat di sini Joshua berhasil merebutnya. Amin. Apa yang diperbuat Joshua, apa yang dilakukan Joshua, itu jugalah kiranya hari ini yang menjadi perhatian kita. Apa yang mau kita lakukan untuk sampai ke tanah Kanaan, untuk sampai kepada janji-janji Tuhan. Saudara yang kekasih, itulah warisan Tuhan bagi kita, tanah Kanaan. Coba katakan, warisan Tuhan bagi saya, tanah Kanaan. Haleluya. Namun demikian, sudah pun di depan mata tanah Kanaan itu belum selesai pertandingan. Mereka masih harus bertanding dengan iman mereka, bertanding, saudara yang kekasih, dengan kehidupan mereka. Mereka harus memastikan bahwa mereka akan memiliki berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini, biarlah kita pastikan diri kita memiliki berkat-berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, berkat-berkat rohani. Haleluya. Nah, bagi Joshua dan bangsa Israel, memiliki tanah perjanjian dicapai dan dipertahankan melalui iman kepada Tuhan. Coba katakan, melalui iman kepada Tuhan, saya bisa mencapai tanah Kanaan. Haleluya. Saudara yang kekasih, bagi orang percaya di bawah perjanjian baru, memiliki keselamatan dan berkat-berkat Allah juga dipelihara dengan iman yang hidup kepada Kristus. Kita sekarang ini dalam perjanjian baru, berkat keselamatan, berkat-berkat Tuhan dipelihara dengan iman kita yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kita sampai apa yang diperbuat Joshua. Saudara yang kasih, kalau kita baca tadi dikatakan bahwasanya perintah Tuhan kepada Joshua, apa saudaraku? Perintah Tuhan kepada Joshua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mari kita baca sekali lagi. Joshua 1 ayat 9. 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perintah Tuhan kepada Joshua. Perintah Tuhan kepada Joshua, saudara yang kasih, supaya dia menjadi orang yang kuat. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang kasih, karena Joshua melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk, melihat bangsa Israel yang bandel, melihat bangsa Israel, saudara yang kasih, yang sulit untuk dibina, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Saudara yang kasih, yang selama ini mereka sudah mengagungkan Musa, mencintai Musa, sekarang pembantunya, pembawa senjatanya menggantikan dia. Itu sangat sulit, saudara yang kasih. Itu butuh kekuatan. Amin. Butuh adaptasi, saudara yang kasih, karena beda kepemimpinan Musa dengan Joshua, karisma Musa dan Joshua. Tapi kita melihat di sini Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama sekali, kita harus menguatkan diri kita untuk mencapai tanah Kanaan. Menguatkan diri sendiri. Kalau tidak ada orang yang menguatkan, kuatkan diri sendiri. Itu perintah Tuhan. Jadi jangan harapkan orang lain menguatkan
tidak ada. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, kuatkan dan teguhkanlah hati. Andai kata pendeta pun kurang memperhatikan saudara, kuatkan dan teguhkanlah hati. Haleluya. Tidak mudah untuk bersungut-sungut, tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk mandele. Saudara yang kekasih, kekuatan, menguatkan diri sendiri itu sangat penting. Haleluya. Apalagi di tengah situasi dunia sekarang ini, di situasi sulit sekarang ini, kita harus menguatkan diri kita. Haleluya. Banyak persoalan yang kita hadapi dalam mencapai tanah Kanaan kita. Amin. Tidak mudah, saudara yang kasih. Sama seperti Joshua, belum berhenti perjuangan itu. Saudara yang kekasih, dia harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya. Rahasia kekuatan Joshua yaitu, saudara yang kekasih, merenungkan firman Tuhan. Amin. Joshua tidak akan bisa menjadi orang yang kuat dan menguatkan hatinya kalau dia tidak merenungkan firman Tuhan. Joshua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perintah Tuhan kepada Joshua menjadi orang yang kuat. Ternyata kekuatan Joshua dia dapatkan daripada merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya. Haleluya. Jadi perkara yang kedua, kekuatan hati Joshua memperkatakan firman, memperkatakan kemenangan, bukan memperkatakan perkataan negatif, bukan perkataan yang lemah, melainkan perkataan iman, perkataan kemenangan, perkataan yang positif. Itulah yang diperkatakan oleh Joshua. Haleluya. Itulah dia orang yang kuat. Orang yang kuat, yang menguatkan hatinya, memperkatakan firman, memperkatakan kemenangan, memperkatakan perkataan yang positif. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah engkau memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jangan takut. Jangan takut kepada mereka. Jangan takut kepada iblis. Jangan takut kepada setan. Haleluya. Pendeta ini menjebak-jebak. Janganlah engkau takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Joshua perkataannya perkataan iman, perkataan kemenangan. Apapun persoalan saudara, sebesar apapun, seperti yang dialami Joshua, katakan kepada setan, engkau akan kutelan habis. Sikit amin. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, saya sudah sampaikan bahwasanya mengapa ini dikatakan mereka akan kita telan habis. Dalam bahasa aslinya, bahwasanya mereka itu makanan kita. Manna, ya, manna itu makanan. Haleluya. Itulah sebabnya dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab mereka akan kita telan habis.
musuh yang ada di Kanaan. Saudara yang terkasih, akan kita telan habis. Itulah perkataan Musa, perkataan yang positif, perkataan kemenangan yang dia ucapkan. Jadi katakan perkataan kemenangan. Ketika saudara kita menghadapi persoalan, katakan kemenangan. Haleluya. Bukan perkataan mengeluh, bukan. Maka kita bukan orang yang kuat dalam menghadapi pergumulan. Kalau kita menjadi orang yang kuat, lihatlah apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang kasih, perintah Tuhan kepada Joshua, perintah Tuhan itu juga kepada kita. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, mengapa takut, saudaraku? Dikatakan di sini Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai Joshua. Jangan takut. Kenapa takut, saudaraku? Karena mungkin kita tahu Tuhan tidak beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita tidak perlu takut. Satu orang aja yang bilang amin. Yakinkan diri kita disertai Tuhan. Haleluya. Bilang sama temannya, yakinkan dirimu Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Karena dengan demikian kita tidak perlu takut. Coba kalau kita tidak beserta dengan Tuhan, hidup ini selalu takut. Takut matilah, takut celakalah, takut dibunuhlah, takut ditipulah. Berbagai macam ketakutan dunia ini akan menimpa seseorang jikalau dia tidak beserta dengan Tuhan. Jadi pastikan, yang pertama sekali, kita ada di dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang yang kuat sebagaimana Joshua. Haleluya. Yang kedua, perintah Tuhan kepada Joshua, teguhkanlah hati. Perkataan ini diulang sebanyak 3 kali dalam ayat 6, 7, dan 9. Kalimat ini sekaligus menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan. Kunci keberhasilan Joshua adalah hidup yang berdasar pada ketetapan yang Allah telah agendakan dan perintahkan untuk difokuskan kepada Joshua. Haleluya. Banyak masalah muncul karena orang tidak mempunyai ketetapan hati. Gak tetap hatinya kepada Tuhan. 10 orang pengintai, hanya 2 orang yang berketetapan hati untuk percaya kepada Tuhan dan mujizat Tuhan. Seberapa banyak kita yang ada di sini berketetapan hati untuk tetap mempercayai firman Tuhan? Atau kita kembali seperti saudaraku, 10 pengintai, ya, yang berkata, gak mungkin, terlalu berat musuh kita. Amin. Terlalu sulit. Gak mungkinlah kita bisa menang di dunia ini. Gak mungkinlah kita bisa hidup diberkati. Gak mungkinlah kita bisa meningkat, apalagi situasi sulit sekarang ini. Gak mungkinlah aku sembuh lagi. Saudaraku, jadilah seperti 2 orang, Joshua dan Kaleb, yang memiliki roh yang berbeda. Mereka meneguhkan hati mereka dengan percaya kepada Tuhan. Amin. Yesaya 26 ayat 3-4. Yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai. Yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Yang hatinya teguh dijagai dengan damai. Amin. Yang hatinya teguh kepada Tuhan, yang hatinya teguh kepada firman, dijagai dengan damai sejahtera. Amin. Jadi kalau kurang damai, mari kita introspeksi diri kita.
Amin. Kalau kurang damai, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, maka hati kita bisa dipulihkan menjadi seorang yang memiliki hati yang teguh. Saudara yang kekasih, kita perlu meneguhkan hati kita. Ada banyak persoalan ini masalah hati. Laut yang dalam tidak terselangi, namun masih bisa diukur dalamnya. Tapi dalamnya hati seseorang, tidak ada siapapun yang bisa mengukurnya dan mengetahuinya. Bahkan suami istri sekalipun belum tentu bisa mengetahui seberapa dalam hati pasangannya itu. Haleluya. Inilah perlunya kita menjaga hati kita, saudaraku, untuk bisa, saudaraku, seperti hati Joshua yang berketetapan hati untuk, saudaraku, mempercayai Tuhan. Amin. Bersandar kepada Tuhan. Saudara yang kasih, orang yang teguh hatinya akan seperti batu karang. Ia percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dia percaya Tuhan tidak pernah berubah, dan kepercayaannya tidak pernah berubah. Gak akan bisa berubah keyakinannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang menolongnya. Dia yakin sepenuhnya, teguh seperti batu karang, tidak tergoyahkan. Batu karang, saudaraku yang kekasih, sudah berapa lama, bertahun-tahun diterpa badai pun dia tidak goyang kemanapun. Begitulah hati kita harus teguh seperti batu karang. Apapun persoalan dunia ini, sama seperti Joshua, apapun yang akan dia hadapi dalam merebut tanah Kanaan, hatinya tetap hati yang seteguh batu karang. Amin. Biarlah hati kita seteguh batu karang. Apa yang kita hadapi saat ini, teguhlah, tetap percayai Tuhan. Haleluya. Ini perintah Tuhan kepada kita, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang teguh hatinya. Saudara yang kekasih, kalau kita memiliki keteguhan hati, maka pikiran kita, jiwa kita juga terpelihara menjadi orang yang punya pribadi yang kuat. Tubuh roh jiwa kita menjadi orang yang kuat kalau kita memiliki hati yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, 80% penyakit timbul dari pikiran. Penyakit paling hebat yaitu kanker oleh karena kepahitan dan dendam. Orang yang minder, yang gampang tersinggung, tidak mudah bergaul, tidak mudah memaafkan, orang mudah sekali terkena penyakit. Saudara yang kasih, oleh karena itu teguhlah hati kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita. Milikilah, saudaraku, jiwa seperti Joshua. Dia tidak gampang menyerah, dia tidak gampang sakit hati. Walaupun mungkin bangsa Israel berkata, apanya ini Joshua ini? Gak bisa ini Joshua ini, gak mungkin ini menjadi orang yang membawa kita masuk tanah Kanaan. Saudara yang kasih, mungkin saja banyak orang yang merendahkan Joshua. Mungkin banyak orang yang merendahkan kita, saudaraku. Saudaraku yang kasih, bagaimana mungkin engkau bisa hidup di dunia ini tanpa bergaul dengan orang dunia, tanpa menjadi seperti dunia? Tidak mungkin. Saudara yang kekasih, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Haleluya. Orang yang teguh hati tidak mudah stres, tidak mudah marah, tetap bergairah, ada damai sejahtera. Haleluya. Itulah dia orang yang meneguhkan hati. Yang ketiga, saudara yang kekasih, perintah yang Tuhan berikan kepada Joshua, jangan kecut dan jangan tawar hati. Coba katakan, saya tidak mau kecut, saya tidak mau tawar hati. Saudara yang kasih, artinya apa kecut ini? Saudaraku, kecut ini artinya merasa takut.
gentar, ngeri. Sedang tawar hati menunjukkan pada suatu keadaan yang tidak bersemangat. Ada yang tidak bersemangat hari ini? Ada yang merasa takut hari ini? Tanya dulu temannya, apakah engkau takut saudaraku? Apakah engkau tidak bersemangat saudaraku? Semangat semuanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, bahkan sikap tawar hati itu dapat menjadi frustasi. Semuanya menunjukkan keadaan yang sama sekali tidak bersemangat. Menunjukkan keadaan yang tidak bersemangat. Saudara, tidak ada kemauan, hilang keberanian dan putus harapan. Itulah yang menunjukkan kecut dan tawar hati. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Joshua, jangan kecut dan tawar hati. Lihatlah siapa yang beserta dengan engkau. Amin. Marilah kita lihat siapa yang beserta dengan kita. Itu sebabnya jangan dibimbangkan lagi. Amin. Saat diperhadapkan dengan masalah yang besar, kita lebih sering takut dan tawar hati. Demikian juga Joshua saat itu sebagai pemimpin bangsa Israel yang memiliki amanat untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara yang kasih, tidak mudah sebagai seorang Joshua. Sekalipun secara manusia dia takut, tapi Joshua memilih untuk percaya karena dia yakin bagaimana penyertaan Tuhan selama ini. Saudaraku, sudah 40 tahun ini dia beserta dengan Musa. Dia sudah melihat mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan, sungguh dahsyat luar biasa. Dia ingat itu semuanya. Haleluya. Saudaraku, sudah begitu banyak kita lalui tantangan dan pergumulan. Marilah kita tetap yakin terus sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, itulah perintah Tuhan kepada Joshua. Kemudian yang ketiga, saudara yang kasih, apa dikatakan? Bahwasanya Tuhan beserta dengan Joshua. Amin. Jadilah kuat, teguhkanlah hati. Dan yang ketiga, saudaraku, ingatlah aku beserta dengan engkau. Apakah Tuhan beserta dengan kita? Yakin? Bukan simbolis? Joshua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, kata Tuhan kepada Joshua. Saudara yang kasih, tidak ada seorang pun, tidak ada setan manapun yang sanggup menjatuhkan saudara. Amen. Tidak ada kekuatan manapun yang sanggup, saudara yang kasih, menjatuhkan kita kalau kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu asal kita menjadi orang Kristen yang sejati, apa saudaraku? Asal kita menjadi orang Kristen yang sejati, ingat ini saudaraku, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan meninggalkan kita. Orang Kristen yang sejati, sekalipun dia bergumul, sekalipun dia dalam kesulitan, sekalipun dia dalam pergumulan, orang Kristen sejati, saudaraku yang kekasih, dia tidak akan pernah berpikir Tuhan meninggalkan dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, bertobatlah kita kalau kita beranggapan seperti ini, saudaraku. Ketika enak, hidupnya enak, saudaraku, jauh daripada tantangan,
pergumulan, mungkin kita berkata, banyak kita berkata, Tuhan besertakan aku. Betapa bahagianya hidupku ini. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan, lalu kita mundur dan tawar hati, saudara yang kekasih, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Haleluya. Haleluya. Jadilah orang Kristen yang sejati. Problem yang hebat berlarut-larut, kegagalan, doa yang belum dijawab bisa menyebabkan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi ingat bahwa di atas kayu salib Yesus sudah memikul semuanya. Semua kesusahan kita, semua penyakit kita, semua penderitaan kita sudah ditanggung Yesus. Ingatlah itu. Haleluya. Ingatlah dan lihatlah siapa yang beserta dengan kita. Minggu-minggu yang lalu juga kita sudah belajar bahwa orang-orang yang mengalami pergumulan, yang tetap kuat dan teguh, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesa dan Abednego, tetap teguh iman mereka dan mereka sampai pada rencana Tuhan. Demikianlah kita. Haleluya. Karena itu kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak mungkin lagi bisa terpisahkan dari Tuhan, atau kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sejati, tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena bagi Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, yang lebih besar daripada yang pernah kulakukan akan kamu perbuat. Jadi kalau Tuhan Yesus mengadakan mujizat dulu, tidak berubah sekarang, itu juga bisa kita perbuat. Sekalipun dalam kesulitan dan pergumulan, ada mujizat selalu dalam hidup kita. Percayailah itu, amin. Percayailah penyertaan Tuhan, haleluya. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan Joshua. Secara manusiawi, memasuki dan menaklukkan kota Jericho yang memiliki benteng yang besar dan kuat adalah mustahil. Saudara yang kasih, tetapi Tuhan berkata, aku serahkan Jericho ke tanganmu. Aku yang berperang, kau tinggal mematuhi apa yang kukatakan. Katakanlah Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Kelilingi saja. Gampang ya? Tapi tidak masuk akal. Saudara yang kekasih, tetap percayailah firman, lakukanlah firman, sekalipun itu tidak masuk akal dan mustahil, maka kita akan menjadi orang yang bisa mengalahkan orang-orang kuat Kanaan, orang-orang kuat dunia ini, setan iblis yang ada di dunia ini, yang menggocok kita. Kita bisa hadapi dengan penyertaan Tuhan. Yakinkanlah dulu, kita disertai Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, strategi yang tidak lazim seperti mengelilingi tembok Jericho, strategi yang Tuhan berikan juga kepada kita, saudara yang kekasih, sering sekali tidak cocok dengan apa yang kita mau. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, bukan apa yang kita mau, biarlah apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih, waktu saya sudah habis. Kok cepat kali. Sudah habis, saudara yang kasih, karena saya tidak mau berlama-lama, nanti saudara ngantuk. Amin. Tapi saya lihat di sini cerah-cerah semua bukan? Satu ayat ini masih saya sampaikan, sudah sangat luar biasa. Kalau Ibu Gembala tadi semuanya, wow, saudara yang kasih, dijabarkan semua sampai lengkap.
Saya masih satu ayat, belum seluruhnya. Kalau seluruhnya diterangkan, nanti kita akan pulang-pulang. Amin. Nah, jadi praktekkanlah firman Tuhan ini. Yosua 1:9. Miliki hati yang teguh. Jadilah orang yang kuat dengan mempercayai Tuhan. Amin, saudaraku. Yakinkan diri Tuhan beserta dengan kita. Hiduplah dalam persekutuan Tuhan, bisa meyakinkan diri kita disertai Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.